Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai pengukuran kinerja perusahaan dengan balance scorecard. Tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Bapak Dr. Alimuddin SE MM AK CPMA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun kelompok ini terdiri dari 3 orang, itu saya sendiri, Alifa Anissa, sebagai moderator merangkap pemateri pertama, kemudian Yunika Arista, pemateri 2, dan Hairani Maktul sebagai pemateri ketiga. Pertama yang akan kami bahas adalah konsep balance scorecard, kemudian yang kedua, keunggulan dan perspektif balance scorecard, kemudian yang ketiga, contoh balance scorecard, dan yang keempat, strategi, insentif, dan balance scorecard. Balance scorecard atau kartu skor berimbang. Balance scorecard adalah alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan, untuk mengkomunikasikan strategi perusahaan pada manajer. Kartu skor berimbang menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan langkah-langkah kinerja. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an melalui karya Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School. Sejak itu, konsep ini telah menjadi terkenal dan berbagai bentuknya diadopsi di seluruh dunia. Kaplan dan Norton 1996 mengatakan bahwa perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses manajemen, meliputi yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. Kemudian yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Kartu skor bertimbang menyediakan benchmark bagi perusahaan untuk digunakan untuk memetakan sasaran kompetitif dan berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kompetitif. Tanpa informasi strategis, perusahaan cenderung menyimpang dari sasaran kompetitif dan membuat keputusan yang salah. Misalnya, memilih produk yang salah atau metode pemasaran dan distribusi yang salah. Untuk menekankan pentingnya menggunakan informasi strategis, baik keuangan maupun non-finansial, laporan akuntansi kinerja perusahaan dalam bentuk kartu skor seimbang atau balance scorecard didasarkan pada 4 perspektif. Yang pertama customer, yang kedua finansial, yang ketiga internal business process, dan yang keempat learning and growth. Kemudian keunggulan balance scorecard menurut Mulyadi 2001. Keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Balance scorecard menambahkan perspektif yang ada dalam perencanaan strategik dari yang sebelumnya hanya pada perspektif keuangan, meluas ke 3 perspektif yang lain, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non-keuangan tersebut menghasilkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, dan memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Kemudian yang kedua, koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kekoherenan sasaran strategik yang dihasilkan dalam sistem perencanaan strategik memotivasi personel untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategik yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. Kemudian yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik yang penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Jadi perlu diperlihatkan garis keseimbangan yang harus diusahakan dalam menetapkan sasaran-sasaran strategik di keempat perspektif. Dan kemudian yang keempat, terukur. Dengan balance scorecard, sasaran-sasaran strategik yang sulit diukur seperti sasaran-sasaran strategik di perspektif non-keuangan ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga dapat diwujudkan dengan
demikian, keterukuran sasaran-sasaran strategik di perspektif non-keuangan tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategik non-keuangan, sehingga kinerja keuangan dapat berlipat ganda dan berjangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Arista Kusumawardani, NIM A0311911150. Saya akan membawakan materi mengenai perspektif balance scorecard. Perspektif yang pertama adalah customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan dan memenuhi kepuasan pelanggan. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Pembagian pengukuran perspektif pelanggan oleh Kaplan dan Norton dibagi menjadi dua. Yang pertama, Customer Core Measurement, yang kedua, Customer Value Proposition. Customer Core Measurement memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu market share, di mana pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan. Yang kedua ada customer retention, yang dimana komponen ini mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan mereka dengan konsumen. Yang ketiga ada customer acquisition, di mana komponen ini mengukur tingkat suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Yang keempat ada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, di mana komponen ini menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja yang spesifik dalam value proposition. Yang terakhir ada customer profitability atau profitabilitas pelanggan, yang mengukur keuntungan perusahaan, yang itu diperoleh dari penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Sedangkan untuk customer value proposition merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada core value yang didasarkan pada beberapa atribut. Yang pertama yaitu product or service attributes, yang meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan kualitas. Karena setiap pelanggan memiliki preferensi yang berbeda-beda atas produk yang ditawarkan, ada yang mengutamakan fungsi dari produk, kualitas, ataupun harga yang terjangkau. Perusahaan harus mengidentifikasi apa yang diinginkan pelanggan atas produk yang ditawarkan. Lalu kemudian pengukuran kinerja dapat ditetapkan berdasarkan hal tersebut. Yang kedua ada perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif keuangan berkaitan erat dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu growth, sustain, dan harvest. Growth adalah tahapan awal siklus kehidupan perusahaan, di mana perusahaan memilih produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang kedua yaitu sustain, adalah tahapan di mana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. Yang ketiga ada harvest, di mana perusahaan benar-benar menuai hasil investasi dari tahap-tahap sebelumnya. Lalu yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal atau internal proses perspektif. Proses bisnis internal menjadi penentu kepuasan pelanggan pada kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Balance scorecard dalam perspektif ini memungkinkan
manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kaplan dan Norton membagi proses bisnis internal ke dalam 3 tahapan, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses pelayanan purna jual. Proses inovasi. Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi merupakan salah satu critical process di mana efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua ada proses operasi. Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Yang ketiga ada proses pelayanan purna jual. Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini misalnya penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak dan yang dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Perspektif ini menekankan pada bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh dan berkembang agar dapat bersaing di masa sekarang maupun yang akan datang. Hal yang menjadi tolak ukur perspektif ini adalah people, system, dan organizational procedure. People berupa tenaga kerja pada perusahaan yang dituntut untuk dapat berpikir kritis dan melakukan evaluasi terhadap proses dan lingkungan untuk dapat memberikan usulan perbaikan. Sistem berupa motivasi dan keterampilan karyawan tidak cukup untuk menunjang pencapaian proses pembelajaran dan pertumbuhan apabila mereka tidak memiliki informasi yang memadai. Oleh sebab itu, karyawan membutuhkan suatu sistem informasi yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu organizational procedure, adalah prosedur yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan perlu diperhatikan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. Prosedur dan perbaikan rutinitas harus diteruskan karena karyawan yang sempurna dengan informasi yang berlimpah tidak akan memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha apabila mereka tidak dimotivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu Exhibit 11.3. Pada Exhibit 11.3 memuat 4 perspektif balance scorecard yang berupa financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan dan strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Selain itu, perusahaan harus menentukan pelanggan seperti apa yang akan mereka layani dan bagaimana mereka bisa mengambil perhatian pelanggan dan mempertahankan pelanggan tersebut. Lalu, seperti apa proses bisnis yang dijalankan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Di sini terdapat bagan pengukuran kinerja. Panah vertikal menunjukkan bahwa pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan proses bisnis. Maksudnya proses bisnis internal. Meningkatkan proses bisnis internal akan diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan meningkatkan kepuasan pelanggan diperlukan untuk meningkatkan hasil keuangan.
Perkenalkan, nama saya Hairani Makbul, NIM A0311911028. Saya akan melanjutkan pembawaan materi mengenai pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan balance scorecard atau kartu skor berimbang. Seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa terdapat 4 perspektif di dalam balance scorecard, yaitu financial perspective, customer perspective, internal business perspective, dan juga learning and growth perspective. Keempat perspektif ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling mendukung di dalam mengukur kinerja perusahaan. Pada contoh di Exhibit 11.4, diperlihatkan gambaran umum mengenai balance scorecard di perusahaan. Namun perlu diketahui bahwa masing-masing perusahaan memiliki komponen-komponen performance measure di masing-masing perspektif yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki tujuan dan objektif yang berbeda, serta penerapan strategi yang berbeda pula. Namun, mari kita lihat pada Exhibit 11.4 bagaimana gambaran umum dari balance scorecard. Nah, balance scorecard umumnya dibaca dan dimulai dengan learning and growth perspective yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan dari sumber daya manusia di dalam perusahaan. Terdapat 3 performance measure di dalam balance scorecard ini, yaitu suggestion per employee. Suggestion per employee diharapkan oleh perusahaan untuk mengalami peningkatan. Employee turnover diharapkan mengalami penurunan, serta hours of in-house training per employee diharapkan mengalami peningkatan. Jika learning and growth perspektif dijalankan dengan baik, hasilnya akan berpengaruh kepada internal business processes perspektif. Berikut adalah beberapa performance measure di dalam internal business processes perspektif. Yang pertama ialah percentage of sales from new products diharapkan mengalami peningkatan. Perusahaan tentu mengharapkan tingkat penjualan dari produk baru mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah penjualan tentu akan memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan tersebut. Kemudian, time to introduce new products to market diharapkan mengalami penurunan. Percentage of customer calls answered within 20 seconds diharapkan mengalami peningkatan. On-time deliveries diharapkan mengalami peningkatan. Work in process inventory as a percentage of sales diharapkan mengalami penurunan. Unfavorable standard cost variance diharapkan mengalami penurunan. Defect-free units as a percentage of a completed units diharapkan mengalami peningkatan. Masing-masing delivery cycle time dan juga throughput time diharapkan mengalami penurunan. Dan manufacturing cycle efficiency diharapkan mengalami peningkatan. Begitu pula pada performance measure lainnya. Jika perspektif ini dijalankan dengan baik, akan berdampak kepada customer perspektif. Nah, di customer perspektif ini, fokus dari pengukuran ialah bagaimana kepuasan dari pelanggan itu diperoleh. Seperti yang pertama, customer satisfaction as measured by survey results diharapkan oleh perusahaan mengalami peningkatan. Numbers of customer complaints diharapkan mengalami penurunan, market share meningkat,
Product return as a percentage of sales diharapkan mengalami penurunan. Percentage of customer retained from last period diharapkan mengalami peningkatan. Begitu pula dengan number of new customers. Sama halnya dengan internal business processes perspective, customer perspective akan langsung berdampak kepada perspektif berikutnya, yaitu financial perspective, yang juga menjadi tujuan akhir dari perusahaan. Jika 3 komponen ini dijalankan dengan baik, maka semakin besar peluang perusahaan itu mengalami keuntungan yang lebih besar dalam hal finansial. Nah, berikutnya ialah pembahasan mengenai 3 poin penting di dalam internal business process perspective, yaitu throughput time, manufacturing cycle time. Pada balance scorecard, throughput manufacturing cycle time diharapkan oleh perusahaan untuk mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan throughput time ialah selang waktu ketika produksi dimulai sampai barang tersebut dikirim. Throughput manufacturing time dapat dihitung dengan menjumlahkan process time atau proses produksi, inspection time, move time, dan juga quote time. Process time ialah waktu yang dihabiskan untuk memproduksi produk maupun jasa. Kemudian inspection time ialah waktu yang dihabiskan untuk menginspeksi atau memeriksa kelayakan produk untuk dapat dikirimkan. Kemudian move time ialah waktu yang dihabiskan untuk mengirimkan bahan baku maupun bahan setengah jadi ke tempat pengerjaan berikutnya, dan yang terakhir adalah quote time atau waktu yang dihabiskan oleh produk untuk menunggu diproduksi, diinspeksi, dan juga dipindahkan. Sama halnya dengan throughput time, delivery cycle time juga diharapkan oleh perusahaan untuk mengalami penurunan. Sebab delivery cycle time ialah jarak waktu dari ketika order pesanan diterima hingga pesanan dikirim, yang dapat dihitung dengan menambahkan jumlah waktu atau wait time ditambah dengan throughput time. Wait time atau waktu tunggu ialah waktu yang dihabiskan sejak order pesanan diterima hingga proses produksi dimulai. Wait time ini sama halnya dengan inspection time, move time, dan juga quote time, merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan dapat dengan semaksimal mungkin meminimalisir aktivitas ini. Dengan harapan jika aktivitas non nilai tambah diminimalisir akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Dan yang ketiga ialah manufacturing cycle efficiency atau MCE, ialah jumlah waktu kerja yang memberikan nilai tambah bagi sebuah produk. MCE ini pada balance scorecard Exhibit 11.4 diharapkan mengalami peningkatan, yang dimana MCE dapat diperhitungkan dengan membagi value added time, yaitu process time, dibagi dengan throughput manufacturing time. Dengan membagi value added time dengan throughput time, kita dapat melihat berapa banyak waktu seberapa efisien waktu yang dihabiskan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi sebuah produk. Kemudian mengenai strategi perusahaan dan balance scorecard. Setiap perusahaan harus memutuskan pelanggan mana yang ditargetkan dan proses bisnis integral seperti apa yang penting bagi mereka dalam menarik dan mempertahankan pelanggan tersebut. Perusahaan yang berbeda dengan strategi yang berbeda pula akan menargetkan pelanggan yang berbeda dan menawarkan jenis dan produk yang berbeda. Bahkan di dalam satu industri yang sama, masih terdapat kemungkinan
mereka menerapkan strategi yang berbeda. Contoh saja pada industri automobil, di mana BMW umumnya akan berfokus kepada rekayasa dan penanganan, Volvo pada keselamatan, Jaguar dengan detail mewah, dan Honda yang memfokuskan pada keandalannya. Karena perbedaan penekanan ini, pendekatan satu ukuran cocok semua untuk mengukur kinerja tidak akan bekerja bahkan di dalam industri yang sama. Langkah-langkah kinerja harus disesuaikan dengan strategi khusus masing-masing perusahaan yang akan dibahas lebih lanjut pada Exhibit 11.5. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Exhibit 11.5, yaitu contoh dari strategi perusahaan dan balance scorecard. Dalam Exhibit 11.5 ini menunjukkan bagaimana perusahaan mobil Jaguar dapat mencerminkan strategi dalam kartu skor berimbang. Jika balance scorecard mereka dibuat dengan benar, maka ukuran kinerja harus dihubungkan bersama atas dasar sebab akibat. Strategi Jaguar adalah menawarkan mobil yang khas dan mewah kepada orang-orang tertentu dengan membuat begitu banyak opsi untuk detail mobil seperti kursi kulit, kombinasi warna eksterior dan interior, serta lainnya. Agar sistem seperti itu bekerja secara efektif, maka Jaguar harus membuat lalu mengirimkan mobil yang sepenuhnya sesuai dengan opsi barunya dalam waktu yang wajar. Di sini berupa bagan yang terdiri dari 4 perspektif balance scorecard. Di dalam learning and growth, jika karyawan memperoleh keterampilan untuk memasang opsi baru secara efektif, maka perusahaan dapat menawarkan opsi baru seperti yang tadi yang telah saya jelaskan, kursi kulit, dashboard kayu, dan sebagainya, dan dapat dipasang dalam waktu yang lebih singkat, maka akan menimbulkan kepuasan pelanggan yang lebih besar dengan berbagai opsi yang tersedia. Jika kepuasan pelanggan meningkat, maka jumlah opsi, maksudnya jumlah mobil yang terjual harus meningkat. Selain itu, jika kepuasan pelanggan meningkat, perusahaan harus dapat mempertahankan atau meningkatkan harga jualnya. Hal ini akan menghasilkan peningkatan margin kontribusi per mobil. Jika margin kontribusi per mobil meningkat dan lebih banyak mobil yang terjual, akan mengakibatkan peningkatan pendapatan residual. Berikutnya ialah kompensasi dan balance scorecard. Penilaian dan pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting di dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, seperti dalam menentukan tingkat gaji karyawan dan juga reward yang layak kepada karyawan berdasarkan kinerjanya. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi periode yang lalu. Kompensasi insentif untuk karyawan seperti bonus dapat dan mungkin harus dikaitkan dengan ukuran kinerja balance scorecard. Namun hal ini dilakukan hanya setelah organisasi atau perusahaan berhasil dikelola dengan balance scorecard selama beberapa waktu, baik itu 1 tahun atau lebih. Seperti yang ditunjukkan oleh Robert Kaplan dan juga David Norton, pencetus konsep balance scorecard, bahwa kompensasi adalah pengungkit yang sangat kuat
sehingga Anda harus cukup yakin bahwa Anda memiliki ukuran yang tepat dan memiliki data yang baik untuk tindakan tersebut sebelum membuat link. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.